Ya, masjid yang nggak ada sholat Jumat pun dinamakan masjid. Jadi musola di Indonesia itu sebenarnya masjid bukan musola. Ya, musola itu istilah untuk tempat non permanen sholat. Lapangan bola kita pakai buat sholat lebaran itu musola. Ya, lapangan parkir kita pakai buat sholat itu musola. Ya, apapun tempat yang kita pakai buat sholat hanya sementara itu namanya musola. Jadi musola bukan yang permanen. Kalau udah permanen kayak musola di Indonesia itu masjid namanya. Makanya kalau kita ke Arab Saudi di pom bensin pun tulisannya masjid, nggak ditulis musola ya, karena udah permanen. Kalau nggak permanen baru itu namanya musola. Nabi menggunakan istilah musola untuk tempat hari raya, sholat hari raya. Karena sholat hari raya disunahkan di lapangan, ya itu musola. Man kana lahu sa'atun walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya keluasan rezeki dan tidak berkurban, maka jangan dekati musola kami, tempat sholat hari raya kami. Artinya nggak usah lebaran ente dah ya. Kalau ente nggak kurban nggak usah lebaran. Musola itu tempat sholat hari raya. Karena dia tidak permanen, karena sunnahnya di lapangan. Ya. Nah, itu musola. Jadi musola-musola di Indonesia itu hukumnya adalah masjid. Ya. Adapun masjid yang dipakai sholat Jumat itu namanya masjid jami'. Masjid jami'. Ya. Ada tambahan kata jami' menggabungkan beberapa masjid. Karena sholat Jumat itu harusnya tidak semua masjid. Hanya masjid tertentu saja, ya masjid yang besar, masjid yang di pusat kota, ya terutama yang lebih dulu adanya, itulah yang mengadakan sholat Jumat. Namanya masjid jami', masjid yang ada sholat Jumatnya. Masjid adalah tempat yang paling mulia di atas muka bumi, nggak ada yang lebih mulia daripada masjid, ya. Nggak ada yang lebih mulia daripada masjid. Masjid yang pertama kali didirikan adalah Masjidil Haram. Nomor dua adalah Masjidil Aqsa, ya. Jadi Masjidil Haram nomor satu, Masjidil Aqsa nomor dua, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Ya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, masjid yang pertama kali didirikan adalah Masjidil Haram, kata Rasulullah. Lalu setelah itu Masjidil Aqsa. Masjid yang paling besar pahalanya Masjidil Haram. Ya. Masjid yang paling besar pahalanya Masjidil Haram. Karena sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di Masjid Al-Ittihad. Ya. Di 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di Masjid Al-Ittihad. Ya. Jadi bukan hanya Ittihad, semua masjid ya selain daripada Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Adapun yang kedua adalah Masjid Nabawi. Kalau Masjid Nabawi 1.000 kali lipat dibandingkan masjid-masjid yang lain termasuk Masjid Ittihad juga ya. Yang ketiga, urutan ketiga adalah Masjidil Aqsa, itu 500 kali lipat dibandingkan masjid-masjid yang lain selain dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tidak semua orang boleh masuk masjid. Ada orang yang dilarang masuk masjid. Yang pertama, non-muslim nggak boleh masuk masjid. Ya, non-muslim nggak boleh masuk masjid berdasarkan firman Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza." Orang musyrik adalah najis. Jangan mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini, setelah dibukanya kota Mekah. Dulu Masjidil Haram masuk semua orang non-muslim sebelum dikuasai oleh Islam. Sebelum ditaklukkan oleh Rasulullah. Saat sudah ditaklukkan oleh Rasulullah, dibuka oleh Rasulullah, maka Masjidil Haram sudah nggak boleh lagi didekatin. Jangankan masuk, mendekatin pun nggak boleh orang orang non-muslim karena mereka najis. Ulama menyebutkan bahwa najis di sini bukan najis fisik, tapi najis akidahnya. Tapi kalau kita terjemahkan dengan najis fisik, najis juga ya, karena mereka nggak istinja kan. Jadi najis juga karena mereka nggak istinja dan juga mereka nggak mandi wajib kalau berhubungan suami istri ya. Jadi wajar kalau tidak boleh masuk masjid. Dari sini ulama ngambil kesimpulan juga, nggak boleh membawa najis ke masjid. Jadi kalau orang musyrik nggak boleh masuk masjid karena mereka najis kata Allah, maka nggak boleh bawa najis ke masjid. Walaupun najisnya sudah kering sekalipun. Jadi kalau kita pakai celana yang najis, jangan dibawa ke masjid, jangan dimasukkan ke masjid walaupun sudah kering sekalipun.
Ya, ulama sepakat ayat tadi bahwa najis